matahari di puncak Sinai. Ini di belakang sini dan ada bulan ya. Tapi matahari udah mau terbit di sini. Ini semua orang lagi menantikan detik-detik terbitnya matahari di Bukit Sinai. Loh, kok gelap? Ya, saya mau berbagi sedikit pengalaman saya. Pada tanggal 28 Januari 2021, saya diajak kawan saya untuk keluar dari Kairo. Kemana? Yaps, saya diajak ke Bukit Sinai, Pantai Dahab, dan Sharm Sheikh. Mau tahu keseruannya? Lanjut. Beginilah suasana di tengah pendakian Bukit Sinai. Tidak ada pohon, bunga, buah, atau apapun yang sering ditemui di gunung-gunung Indonesia. Ada sekitar 1.000 orang yang mendaki pada hari itu. Ada pendaki dari Amerika, Cina, Mesir, dan kami, Malaysia, dan Indonesia. Trek menuju Bukit Sinai memang tidak terlalu sulit. Jalannya terdiri dari bebatuan yang sudah ditetarapi oleh pengelola wisata Mesir. Tapi tetap saja tidak bisa dilalui oleh kendaraan modern. Kecuali, si onta ini. Kita bisa mendaki ke Bukit Sinai tanpa harus jalan kaki. Kalau kita lelah. Tapi tentu saja tidak murah. Sebelum cerita lebih jauh, yuk kita lihat dari awal yuk. Ahmad Afif bin Ahmad Zaki. Pagi pun menjelang. Kita telah sampai di terusan Suez, di dekat perbatasan Mesir dan Israel. Tempat ini kini menjadi sejarah, yang katanya pada tahun 1956 Israel melakukan serangan secara sembunyi-sembunyi. Namun, pada akhirnya terdeteksi oleh mata-mata Mesir dan Israel dibombardir. Ada sekitar 6 meriam di sini. Kelimanya hancur, hanya tersisa 1 dan masih utuh. Konon katanya yang satu ini sempat diaktifkan dan hampir saja diledakkan. Tapi untung saja, negara Mesir sigap dan mampu menghentikan serangan Israel. Panjang lebar si Mamang ini bicara. Yang saya tangkap adalah tempat yang kita kunjungi saat ini merupakan tempat persembunyian pimpinan perang Israel. Tanpa sepengetahuan Mesir, mereka telah mengatur strategi di lokasi ini. Tadi kita sudah melihat beberapa peninggalan sejarah di Mesir. Dulu ada pemberontakan dari Israel, dan juga kita tadi sudah melihat senjata atau meriam yang ditinggalkan Israel. Artinya dulu ketika Israel melakukan penyerangan, dan mereka diketahui ya ada mata-mata Mesir yang mengetahui pergerakan dari Israel.
dan ditemukan beberapa meriam yang sekitar 6 ya, dan yang utuh cuma 1, sisanya hancur karena dibombardir kembali oleh Mesir. Inilah pemandangan. Sambil melihat gersangnya gurun dan hijaunya daun pohon kurma, kami melanjut perjalanan ke destinasi selanjutnya. Selesai kita mengunjungi salah satu tempat sejarah di Mesir, tak afdol rasanya jika kita melewatkan sejarah yang satu ini. Mesir dikenal dengan negeri para anbiya. Tentu, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk tabarukan mengunjungi makam Nabi Soleh alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Alhamdulillah kita sudah sampai sekarang di di makam Nabi Soleh alaihissalam. Kita langsung jadi ke sana. Alhamdulillah kita sudah selesai ziarah mengunjungi makam Nabi Soleh alaihissalam, dan yang dimana ya ini makom ya, artinya berupa peninggalan. Ada ikhtilaf makam Nabi Soleh itu, ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di sini. Tapi kalau istilahnya dengan makom, maka ini adalah merupakan tempat yang pernah dilalui oleh Nabi Soleh alaihissalam. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa makam berarti adalah tempat yang pernah dilalui atau para nabi pernah singgah di tempat tersebut. Maka dari itu, keberadaan makam Nabi Soleh alaihissalatu wassalam ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan bahwa makam Nabi Soleh ini ada di Mesir, di tempat yang saya kunjungi sekarang, dan ada yang mengatakan bahwa makam Nabi Soleh berada di Yaman. Tidak jauh dari tempat makam Nabi Soleh, selanjutnya kami berziarah ke makam saudaranya Nabi Musa, ya, Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Makam Nabi Harun alaihi salatu wassalam berada di sebuah bukit kecil yang di sekitarnya dikelilingi gunung dan kuburan. Berseberangan dengan lokasi makam Nabi Harun, ada penampakan batu yang berbentuk anak sapi. Ya, ini adalah sapi yang dibuat oleh Musa Samiri atau Musa bin Zofar, dan kemudian membuat kaum Bani Israel menjadi tersesat. Musa bin Zofar adalah salah satu anak laki-laki yang selamat dari kekejaman Fir'aun, yang dulu hendak dibunuh ketika semasa bayi. Sekarang jam menunjukkan 3:30 dan kita masih jauh lah